Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang dengan nikmat-nikmatnya serta taufiknya kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini di Masjid Baitur Rahim, yang mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita lakukan dalam kesempatan ba'da subuh ini betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amal-amal soleh yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada keyakinan sebagian masyarakat kita di mana mereka merasa atau beranggapan sial dengan sesuatu, baik apa yang dia dengar, dilihat dan diketahuinya. Yang ini tentunya keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang sama sekali tidak bersumber dalam Islam. Jadi menganggap sial dengan sesuatu. Contohnya adalah misalnya ada sebagian kita meyakini kalau melihat burung gagak ini pertanda kesialan, berarti akan ada kematian misalnya. Wah, ini ada yang mati ini. Ini sebentar lagi kita akan ada musibah yang akan menimpa kita. Ya, melihat sesuatu, ya, menganggap sial karena melihat sesuatu. Atau contoh lainnya yang juga diyakini oleh sebagian kita, menganggap sial dengan sesuatu yang dia dengar, seperti mendengar berita kematian. Ya, ada sebagian tempat, ya, di mana mereka kalau mendengar berita kematian ini mereka meyakini ada kesialan ketika mendengarnya, atau ada malapetaka yang mereka yakini akan bisa menimpa mereka, sehingga mereka dalam rangka membuang kesialan ini, buang sial gitu ya bahasanya, buang sial, ya. Ini apa? Dengan cara apa? Dengan cara misalnya membanting piring, memecahkan piring. Dan itu saya pernah melihat, ya. Saya pernah melihat ada seorang tetangga yang ketika mendengar berita kematian, lalu dia keluar membawa piring, lalu dia pecahkan. Saya pernah tanya, ada apa? Bapak tadi nggak dengar ada
berita kematian yang diumumkan. Ya. Ini kita memecahkan piring itu dalam rangka buang sial biar tidak kesial itu menimpa kita. Oh repot juga Pak ya. Gimana kalau mendengar berita kematiannya 5 kali setiap hari ya? Berarti 5 piring melayang gitu ya. 5 piring pecah. Ya. Tiap hari 5 kali. Wah Masya Allah itu habis piring di rumah nanti. Besok beli piringnya jangan yang beli berarti ya. Gitu ya. Atau juga ada sebagian kita yang meyakini tidak boleh memakai baju berwarna tertentu misalnya. Kalau pergi ke daerah suatu tempat nggak boleh kita mengenakan pakaian berwarna hijau misalnya. Ada Pak ya? Pernah dengar nggak Pak? Ya, kita dilarang atau nggak boleh memakai warna-warna tertentu ketika kita mengunjungi tempat-tempat tertentu. Karena beranggapan dengan kita menggunakan pakaian berwarna tertentu tersebut itu akan membawa atau mendatangkan kesialan atau bisa mendatangkan malapetaka, sehingga tidak ada orang yang berani mengenakan pakaian berwarna tersebut. Ini pun sama ya. Contoh yang lain misalnya apa yang dikenal di masyarakat kita dengan bahasa pamali ya, apa udah berubah Pak jadi bumali kali ya, pamali ya. Pernah dengar Pak pamali ya? Jangan duduk di depan pintu. Ini pamali, nggak boleh duduk depan pintu. Ini bisa menjadi kesialan atau bahasa orang tua dulu katanya menghalangi rizki masuk datang kepada kita. Ya, gitu Pak ya. Atau juga ada sebagian para wanita ketika hamil, ya dalam rangka menghindarkan dari kesialan itu, ya takut kalau ada malapetaka yang akan menimpanya, maka dia gantungkan peniti atau ada sebagian ada gunting, ya Pak ya. Pernah dengar tapi ya? Pernah tahu Pak ya? Jadi wanita-wanita hamil, ibu hamil itu dalam rangka agar tidak terkena musibah, terkena mudor, malapetaka, kesialan, maka dia kenakan itu. Dia gantungkan peniti atau di bajunya dia kenakan ya. Dan hal lain yang banyak yang kemudian berkembang ya. Maka keyakinan menganggap sial dengan sesuatu itu sama sekali ternyata bukan bersumber dari agama kita ya. Seperti misalnya yang lainnya menganggap ada hari-hari yang sial ya. Ada sebagian kita meyakini kalau mau mengadakan acara itu harus lihat tanggal ya. Lihat tanggal, lihat bulannya. Wah ini kalau kita mengadakan pada tanggal ini, bulan ini yang ada nanti sial ini, sebaiknya dirubah tanggalnya. Sebaiknya jangan diadakan pada waktu ini. Ya kalau kayak kalau mengadakan pesta pernikahan, akad pernikahan itu Pak ya, biasanya ada sebagian kita itu ya dalam menentukan tanggalnya itu dicocokkan dulu dengan primbon misalnya, primbon ya Pak ya, dengan tanggalan-tanggalan yang kalau seandainya diketahui bahwasannya pada tanggal yang ditentukan itu berdasarkan buku tersebut bisa mendatangkan kesialan, maka diurungkan, maka diganti dengan tanggal dan waktu yang lainnya. Nah ini juga sama ya. Maka keyakinan semacam ini dalam agama kita ini disebut dengan at-tiyarah atau disebut dengan at-tatayyur ya. Apa itu tiyarah ya? Tiyarah itu sebagian para ulama mengatakan menganggap sial dengan sesuatu ya, menganggap sial dengan sesuatu yang dia dengar, dia lihat atau dia ketahui, yang pada asalnya bersumber dari bahasa Arab yang dari asal kata zajarat tayr, melepas burung ya, melepaskan burung. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ya, orang-orang terdahulu ya, itu mereka biasa melepaskan burung kalau seandainya mereka ada rencana melakukan sesuatu kegiatan misalnya, atau ingin bersafar ya, orang-orang terdahulu ya. Kalau seandainya mereka ingin bersafar, berpergian atau ingin mengadakan sesuatu itu, mereka melepaskan burung. Kalau seandainya burung tersebut dia terbang ke arah sebelah kanan, berarti ini pertanda kebaikan, maka mereka lakukan. Mereka keluar rumah, bersafar untuk kepentingan bisnis kah atau bekerja dan seterusnya. Kalau ternyata burung yang mereka lepas
itu terbang ke sebelah kiri, berarti ini pertanda kesialan itu. Yang akhirnya mereka kemudian mengurungkan niat mereka untuk bersafar, tidak jadi berpergian, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mereka telah rencanakan. Ya, kita bayangkan kalau seandainya ada orang yang bekerja, ya, setiap hari, setiap dilepas burungnya, kemudian burungnya terbang ke arah sebelah kiri, berarti nggak jadi kerja tuh ya. Tiap hari nggak bekerja tuh, mau kerja, mau ke kantor, lepasin burungnya ke sebelah kiri terus, ya kan? Akhirnya setiap hari nggak ke kantor tuh dipecat, jadi nggak kerja itu, gitu Pak ya. Dan ini adalah termasuk dari bagian kesyirikan dalam agama kita. Dan itu disebutkan Nabi SAW, ya, meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan selain Allah Azza wa Jalla. Padahal kesialan itu, musibah, malapetaka, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpakan kepada hambanya. Ya, sebagaimana kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana kebaikan-kebaikan tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan, rizki dan seterusnya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga meyakini ada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla yang bisa mendatangkan malapetaka, musibah, kesialan, ya, itu merupakan bagian dari kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menegaskan dalam hal ini. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, rawahul Bukhari. Di mana Nabi SAW bersabda dan mengulangi hadis beliau sebanyak 3 kali menunjukkan betapa perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu, kata Rasulullah, menganggap sial dengan sesuatu itu adalah kesyirikan, kata Rasulullah. Nabi ulang lagi, tiarah itu kesyirikan. Tiarah itu kesyirikan, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan tiarah ini atau tatayyur, menganggap sial dengan sesuatu, ya, merasa bernasib sial dengan sesuatu hal, ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana orang-orang terdahulu, bahkan pada kaumnya Nabi Musa alaihissalam, mereka telah melakukan ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ini ayatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 131 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang yang berkaitan, ya, menganggap sial dengan sesuatu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, Allah menyebutkan bagaimana keyakinan orang-orang kafir terdahulu yang sampai saat ini mengakar dan diyakini bahkan oleh sebagian kaum muslimin, yang dilakukan oleh kaum muslimin. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, apabila datang kebaikan kepada mereka orang-orang kafir ini, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka mengatakan, lana hadi, ini semata-mata kebaikan ini karena jerih payah kami. Kami mendapatkan kekayaan, ya, mendapatkan prestasi-prestasi ini semata-mata karena jerih payah kami, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dia. Jadi orang-orang kafir itu, kalau mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti mendapatkan rizki, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat mereka, itu mereka bukan meyakininya bahwa kebaikan-kebaikan tersebut bersumber dari Allah Azza wa Jalla, tidak. Tapi mereka meyakini ini semata-mata karena jerih payah mereka, karena usaha yang mereka keluarkan, karena kepintaran dan kecerdasan yang mereka miliki sehingga mereka bisa meraih semua itu. Nah, ini orang kafir. Ya, padahal seorang muslim meyakini betul bahwasanya semua
semua kebaikan itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Ketika akan kita bawakan dalil. Kita lanjutkan dulu ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tusibhum sayyi'ah." Dan kalau seandainya musibah yang menimpa mereka, kalau seandainya mereka tertimpa keburukan, musibah, malapetaka, kesialan, apa yang mereka lakukan? Yatayyaru bi Musa. Mereka melemparkan kesialan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini gara-gara Musa ini. Ini gara-gara Musa datang kita jadi sial. Kita jadi kena musibah. Nah itu dia. Kan banyak di kita pun begitu Pak. Ini saya kecelakaan ini gara-gara fulan ini. Nah itu dia. Ini gara-gara cari kambing hitam itu tatoyun. Ya. Mencari kambing hitam terhadap musibah yang menimpa kita itu tatoyun. Ya. Ini kalau seandainya kayak nggak lewat sini nih. Kalau seandainya fulan nggak nunjukin saya lewat sini, saya nggak jatuh, saya nggak pres. Padahal semua itu adalah apa dalam keyakinan kita ini adalah ketetapan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian yang membantah keyakinan ini. Ya, keyakinan kaum Nabi Musa alaihissalam ketika mereka tertimpa kesialan dan musibah yang kemudian mereka lemparkan kesan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini gara-gara Musa wa man ma'ah dan orang-orang yang bersamanya kita jadi sial. Lalu Allah membantahnya. Ala innama ta'iruhum indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kata Allah. Ketahuilah dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesialan mereka, kesialan yang menimpa mereka ini kata Allah Azza wa Jalla indallah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini keyakinan seorang muslim. Ya. Bagaimana keyakinan seorang muslim ketika dia tertimpa musibah, ketika kesialan itu menimpanya, maka keyakinan seorang muslim kata Allah Azza wa Jalla, semua kesialan yang menimpanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seorang muslim. Jadi yang pertama ketika dia kena musibah, ini adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah takdir Allah. Takdir Allah yang Allah telah menulisnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Nabi mengatakan kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, Allah telah mencatat, menulis semua takdir makhluk, kata Allah, kata Nabi, itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Masya Allah, dulu jauh-jauh. Ya. Allah sudah catat kapan fulan kepleset, ya, kapan fulan itu ya menghadiri majelis taklim di Masjid Baitur Rahim, dicatat bahwa yang hadir ini, ya, ini semuanya sudah tertulis takdir. Ya, semuanya sudah ada catatannya, kapan kehilangan dompetnya, kapan mobilnya kempes, kapan kemudian ya misalnya kehilangan kendaraan, semuanya ada. Ya. Semuanya tertulis. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya semua kebaikan dan semua kesialan itu tidak akan pernah terjadi dan menimpa kita atau sampai kepada kita kecuali dengan sesuatu yang telah Allah menulisnya dan takdir kita. Nabi SAW pernah bersabda yang ini disampaikan kepada Abdullah bin Abbas, ya sepupu beliau ya. Nabi pernah berwasiat kepada sepupunya yang bernama Abdullah bin Abbas pada saat beliau belum berusia balik. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas saat kecil ini ya adalah sahabat yang cerdas. Ya. Maka di antara wasiat Rasulullah SAW, Nabi mengatakan wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad kataballahu lak wa law istama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Di mana Nabi SAW hadis sahih. Ya. Nabi mengatakan, wa'lam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, ya, kalau seandainya ya, bahwasannya umat ini
berkumpul, bersepakat untuk mendatangkan manfaat kepada engkau. Yang kata apa kata Nabi? Yang bahwasannya umat ini maksudnya sekumpulan orang. Ya. Kalau seandainya sekumpulan manusia, sekumpulan orang, mereka berkumpul bersepakat untuk mendatangkan kebaikan kepada kamu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, lam yadurruka bisyai, lam yanfa'uka bisyai. Maka niscaya kata Nabi, mereka tidak mampu, tidak bisa mendatangkan kebaikan itu kepada kamu, kata Nabi SAW, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah menulisnya dalam takdir. Berarti ada orang misalnya hari ini, ada orang di daerah kita, sekampung, sedaerah itu, mereka sepakat hari ini ngasih hadiah buat kita. Ya. Yuk kita kasih hadiah sama buat Bapak Fulan. Ya, mereka sepakat ingin mendatangkan sesuatu yang kebaikan buat kita. Apakah suatu kebaikan itu pasti akan sampai kepada kita? Maka jawab tidak. Ya. Nabi mengatakan ini kaitan soal Muslim. Nabi mengatakan, ya, tidak akan bisa mereka yang bersepakat ini untuk mendatangkan kebaikan buat kita, sampai kebaikan itu kepada kita, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah menulisnya takdirnya buat kita. Berarti kalau belum ada takdirnya, belum tertulis takdirnya oleh Allah, tidak akan pernah sampai. Sebaliknya, Nabi SAW mengatakan kalau seandainya pun mereka berkumpul dan bersepakat, sekumpulan orang-orang bersepakat untuk mendatangkan malapetaka, kesialan, musibah kepada kita, maka Nabi menegaskan, ya, maka sekali-kali mereka tidak akan bisa, kata Nabi SAW, untuk mendatangkan mudarat, musibah, malapetaka, kesialan itu kepada kita, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah menulisnya untukmu, kata Allah. Masya Allah. Itulah seorang muslim. Ya. Ini adalah akidah seorang muslim. Sehingga seorang muslim selalu meminta hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, meminta perlindungan dari berbagai musibah, kesalahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, makanya seorang muslim itu, Bapak sekalian, diajarkan untuk banyak berzikir, banyak berdoa. Bahkan hari-hari kita selalu dipenuhi dengan zikir dan doa yang diajarkan Nabi kita SAW, yang menunjukkan betapa seorang muslim itu dia harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya meminta perlindungan dari berbagai musibah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta pertolongan, manfaat itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mau keluar rumah ada doanya. Masuk rumah, makan, minum, setelahnya, ya, mau tidur, bangun tidur, ya, bahkan dalam hal berhubungan dengan istri ada doanya. Masuk WC, keluarnya, itu ada doa dan zikir yang diajarkan oleh Islam. Dan semata-mata itu agar setiap muslim itu selalu bergantung kepada Allah. Dia selalu menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Keluar rumah, ya. Kenapa sih kita keluar rumah diajarkan oleh Nabi berzikir dengan membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kenapa Nabi ajarkan kita? Kalau mau keluar rumah itu, yang kalau kita keluar tentunya akan berpotensi musibah, malapetaka itu akan bisa mengenai kita. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengajarkan membaca doa ini. Maka Nabi SAW mengatakan kalau kita membaca doa ini saat kita keluar rumah dengan mengatakan Bismillah, dengan nama Allah, aku menyerahkan, bertawakal, menyerahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Ya, la haula, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang yang membaca, kalau kita membaca doa ini atau zikir ini ketika keluar rumah, Nabi mengatakan hudita wa wuqita wa kufita. Niscaya engkau yang membaca doa ini ketika keluar rumah, kata Nabi, hudita, engkau akan diberikan petunjuk oleh Allah. Wa wuqita, niscaya engkau akan dilindungi, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Dijaga, dilindungi dari berbagai musibah, dari berbagai malapetaka. Wa kufita, niscaya engkau akan dicukupi, dipenuhi semua hajat dan kebutuhanmu ketika keluar dari rumah. Masya Allah. Gimana nggak indah Islam ini? Bagaimana Islam ini mengajarkan
orang itu selalu bertawakal kepada Allah. Dia yakin musibahnya itu di tangan Allah. Dia yakin kebaikan itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah seorang muslim. Maka begitu pun dengan hari-hari. Tadi kita katakan bahwasanya dalam agama kita, seorang muslim meyakini bahwa hari-hari dalam agama kita ini diyakini semuanya baik. Ya, tidak ada hari yang tidak baik. Tidak ada hari sial. Tidak ada hari yang mendatangkan malapetaka ketika kita melakukan sesuatu pada hari tersebut. Yang ada hari-hari dalam Islam itu kalau tidak baik maka dia lebih baik. Dia lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana apa? Sebagaimana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, yang sepekan lagi akan datang kepada kita. Insyaallah. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan yang menunjukkan bahwa hari-hari dalam Islam itu baik dan ada yang lebih baik dan lebih utama. Yang ada lebih baik dan lebih utama. Sebagaimana Nabi SAW bersaksi dan membahasakannya dengan mengatakan ada hari-hari yang paling atau lebih utama dari hari-hari yang lainnya. Nabi mengatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Ya, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih ini. Nabi SAW mengatakan afdalu ayyamid dunya, hari-hari yang paling utama di dunia ini kata Rasulullah ayyamul ashr, yakni asyratul hijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kata Rasulullah. Masya Allah. Lihat jamaah, Rasulullah membahas kata afdal. Afdal itu maknanya lebih utama, lebih baik, lebih bagus. Berarti maknanya apa? Berarti hari-hari yang lainnya kata Nabi tidak ada apa? Hari yang paling utama, yang paling afdal kata Nabi. Berarti pada asalnya semua hari itu berarti baik. Hari-hari itu adalah hari-hari yang utama, hari-hari yang baik. Namun kata Nabi, ada yang paling utama, ada yang paling afdal dari hari-hari di dunia ini kata Rasulullah SAW. Hari apa itu kata Nabi? Hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana dalil yang menunjukkan, mana dalil lain yang menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka di antaranya kata para ulama adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan hari-hari ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebagaimana Allah menyebutkannya dalam surat Al-Fajr ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa layalin ashr, dan demi hari-hari yang 10. Jumhur mufassirin, ya mayoritas mufassir berpendapat atau menafsirkan bahwa yang dimaksud sumpah Allah Subhanahu wa taala di mana Allah bersumpah dengan hari-hari yang 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan walayalin ashr dan demi hari-hari yang 10 adalah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa huwa sahih. Itu adalah pendapat yang sahih, yang benar. Berarti pendapatnya apa? Maknanya Allah bersumpah dan demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu apa korelasinya? Apa hubungannya antara keutamaan dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala ini? Maka para ulama mengatakan, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan betapa besar kedudukan sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Betapa besar kedudukan dan keutamaan sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Karena tidaklah Allah yang Maha Agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Ya kaidah. Ya. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kita banyak mendapatkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah bersumpah dengan dengan was-sama'i wat-tariq, wad-duha demi duha, wal asri demi waktu asar, wasyamsi demi matahari, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang kita mendapatkannya di mana Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya.
Ini tentunya bukan menjadi dalil kemudian kita boleh bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kalau kita tidak boleh bersumpah, ya, ini bukan dalil bahwa kita boleh bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla, karena bersumpah itu mengandung pengagungan yang tidak boleh seorang hamba itu mengagungkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diagungkan. Sehingga Nabi mengingatkan tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah. Dan ini juga termasuk bagian dari kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Misalnya demi pusaka nenek moyang kita, demi rumah peninggalan warisan orang tua kita yang mulia ini. Nah, ini nggak boleh, ya. Karena bersumpah mengandung pengagungan. Kalaupun Allah kemudian bersumpah dengan sesuatu, dengan makhluk ciptaannya, tadi kaidahnya kata para ulama bahwa apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan akan betapa besar dan mulia tingginya kedudukan sesuatu itu di sisi Allah Azza wa Jalla, di mana Allah yang Maha Agung tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah ingin menunjukkan keagungan ciptaannya. Kalau ciptaannya begitu agung yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana Allah zat yang menciptakannya? Ya, Allah yang menunjukkan itu. Ya. Jangan Allah Subhanahu. Maka pada ayat ini Allah bersumpah dengan walayalin asyar, dan demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah bersumpah dengan itu. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang istimewa, hari yang lebih mulia, yang lebih agung dari hari-hari yang lainnya. Ya. Maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Hajj ayat 28, di mana hari-hari ini dinamakan oleh Allah dengan hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang telah dikhususkan. Ya. Ditentukan maknanya dikhususkan oleh Allah. Allah menyebutnya dengan bahasa Allah Azza wa Jalla ayyamun ma'lumat. Allah mengatakan wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan hendaklah mereka berzikir, menggemakan zikir, menggemakan asma Allah Azza wa Jalla pada hari-hari ma'lumat, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, hari-hari yang telah dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari apa ini? Ya. Maka para mufassir, ya, atau jumhur mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita disyariatkan untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah secara khusus pada hari-hari yang telah ditentukan itu, maka hari-hari ini yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari yang di dalamnya Allah mensyariatkan secara khusus untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, ini menunjukkan 10 hari pertama ini adalah hari-hari yang istimewa. Jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa amal-amal yang kita kerjakan, atau apa yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Ya. Tentunya Allah bermaksud dengan Allah menciptakan hari-hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lainnya. Ini dalam rangka memberikan nikmat kepada kita, sebagai nikmat kepada kita, agar kita di hari-hari yang istimewa itu memperbanyak amal-amal soleh di dalamnya. Karena beramal soleh, karena melakukan amal-amal soleh di waktu-waktu yang istimewa, itu membuat amal-amal itu jauh lebih istimewa ketika dia dikerjakan di selain waktu itu. Itu ya, jadi ya kenapa Allah menciptakan ada hari-hari yang lebih baik, yang lebih mulia. Itu dalam rangka ingin memberikan nikmat kepada hambanya, ya, di mana mereka juga diperintahkan untuk banyak beramal soleh, di mana amal soleh yang dikerjakan pada waktu-waktu yang terbaik, maka dia menjadi lebih baik daripada amal-amal yang dikerjakan selainnya. Sebagaimana hal ini disebutkan Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan akan hal ini. Nabi mengatakan, "Ma min ayyam al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Yani 10 Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah.
Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji min dhalika bi syai'. Rawahu al-Bukhari. Nabi SAW pernah mengatakan tidak ada hari-hari, tidak ada hari-hari di mana melakukan amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukannya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Ya, Nabi mengatakan tidak ada hari-hari di mana melakukan amal saleh lebih dicintai oleh Allah. Maka makna lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan amal yang kalau dikatakan lebih dicintai oleh Allah, itu menunjukkan amal itu adalah amal yang lebih utama. Berarti itu adalah amal yang lebih utama dari amal-amal yang lainnya. Ya, yaitu amal yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya, mengkonfirmasi apakah betul tidak ada amalan yang utama bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mengalahkan keutamaannya. Nabi mengatakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah pula berjihad di jalan Allah? Tidakkah pula berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya Rasul? Ya, maksudnya bisa menandingi, mengalahkan keutamaan amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan walal jihad. Walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula berperang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala itu mampu atau dapat mengalahkan keutamaan amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Berarti amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu mengalahkan amal yang utama, yaitu berjihad dengan Allah. Tapi Nabi memberikan pengecualian, ya. Nabi memberikan pengecualian kecuali orang yang berjihad dengan dia membawa harta dan nyawanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Kecuali itu, ya, kecuali ini kalau ada orang berjihad hartanya hilang, habis, nyawanya melayang, berarti ini menjadi utama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Lalu amal-amal apa saja yang hendaknya kita prioritaskan? Pada asalnya semua amal selama itu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah, disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka dia menjadi amal-amal yang jauh lebih dicintai oleh Allah. Menjadi amal-amal yang lebih istimewa, lebih utama dari amal-amal lainnya. Namun ada amal-amal yang hendaknya diprioritaskan karena ada dalil yang sangat menganjurkan kita untuk melakukannya. Amal-amal apa saja ini kata para ulama? Maka di antaranya kata para ulama, amal yang hendaknya diprioritaskan dan diupayakan ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena terdapat dalil yang menunjukkannya, maka di antaranya adalah menunaikan ibadah haji dan umroh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah menunaikan ibadah haji itu ada dimulai di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bahwasanya yang sudah pergi haji tentunya. Ya. Kalau hari ini kloter-kloter telah berangkat, ya, bertolak ke Makkah dan Madinah, itu tidak langsung, karena kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, itu nggak langsung pergi haji, ya Pak ya, nggak langsung menunaikan ibadah haji, tapi mereka masih stay dulu di Madinah, santai-santai dulu Pak ya, mungkin berumroh ya kan, dan seterusnya, tapi tidak langsung menunaikan haji. Kapan itu haji itu dimulai dilaksanakan, ya, ritualnya itu di tanggal 8, ya Pak ya, di awal bulan Dzulhijjah, masih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan puncaknya haji kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah, artinya penentunya yang membuat haji itu sah atau tidak sah itu kalau orang-orang yang berhaji itu dia wukuf, dia mengambil wukuf di Arafah. Wukuf itu kapan itu Bapak sekalian? Tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah ya Pak ya. Wukuf di Arafah. Itu pada hari ke-9 yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya berarti ya, ibadah haji kapan dilaksanakan? Itu dia di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka sehingga ibadah haji ini yang ibadah yang betul-betul sangat utama dan ganjaran yang diberikan Allah begitu utama. Apa sih pahala atau ganjaran orang melakukan ibadah haji ini?
yang itu dilakukan ya masih dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nabi pernah mengatakan ya al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah muttafaqun alaih. Nabi pernah mengatakan ibadah umroh yang diikuti dengan ibadah umroh berikutnya itu dapat menghapuskan, meleburkan dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, kata Nabi, haji yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam mengerjakannya, maka Nabi menegaskan tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, berarti apa Pak? Pahala haji itu surga, dijamin. Orang yang hajinya betul-betul mabrur karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak ada balasnya, kata Nabi, pasti surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian amal apa lagi yang lainnya? Amal yang lainnya adalah memperbanyak puasa. Ya, kalau ditanya boleh nggak mempuasakan semua hari? Boleh, kecuali tanggal 10. Ya nggak boleh tanggal 10 ya. Nggak boleh berpuasa pada hari raya Idul Adha. Ya, hari raya Idul Adha ada tanggal 10-nya. Ya, hukumnya haram berpuasa pada hari itu. Ya. Adapun berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka ini yang dianjurkan. Ini yang disunnahkan Nabi SAW. Bahkan Nabi mengerjakannya. Ya, sebagaimana riwayat dari istri-istri Nabi SAW. Ya, bahwa Nabi SAW ini biasa berpuasa ya di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi disebutkan kana Rasulullah SAW yasumu tis'a min Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalathata ayyam min kulli syahr. Ya, di mana Nabi, kata istri Nabi SAW, Nabi ini biasa, Rasulullah biasa berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mempuasakan 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian apalagi wa yauma Asyura, dan berpuasa di hari Asyura. Apa itu hari Asyura? Di tanggal 10 Muharram, yang kemudian diikuti dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian juga Nabi biasa berpuasa 3 hari setiap bulannya, ya, atau yang juga kita mengenalnya dengan Ayyamul Bid, ya Pak ya, hari-hari putih ya, 13, 14, 15 bulan Hijri. Maka ini dalil yang menunjukkan anjuran memperbanyak puasa, yaitu boleh, bahkan boleh berpuasa, mempuasakan semua harinya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, kalau misalnya nggak bisa, bagaimana? Kayaknya berat ini berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9, banyak acara, ada kondangan, diundang makan. Kalau puasa nggak enak nih, atau merasa berat lah itu ya. Boleh nggak kemudian ya, kalau seandainya orang nggak bisa berpuasa di semua harinya, di 9 hari tersebut, maka dia boleh berpuasa dengan sebagiannya misalnya. Saya mau ngambil puasanya Senin Kamis saja lah. Atau saya ngambil 3 hari saja, boleh. Atau setidaknya dia berpuasa dan puasa yang lebih khusus lagi, yaitu berpuasa pada hari Arafah. Ya Pak, berpuasa pada hari para hujjaj, orang-orang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah. Ya, di mana Nabi SAW pernah ditanya tentang keutamaan berpuasa di hari Arafah ini, atau berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini. Nabi pernah ditanya an shaumi yaumi Arafah. Lalu Nabi mengatakan, shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qabla wallati ba'da, rawahu Muslim. Nabi ketika ditanya tentang keutamaan orang yang berpuasa di hari Arafah, Nabi mengatakan, yang berpuasa di hari Arafah ini, kata Rasulullah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Apa keutamanya kalau kita berpuasa 1 hari di hari Arafah? Ya, Nabi mengatakan dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Berarti rugi kalau ada orang yang melewatkan puasa Arafah. Ya, 1 hari bahwasanya. Ya, 1 hari ya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, 2 tahun, Masya Allah. Ya, maka rugi kalau orang yang tidak berpuasa pada hari tersebut, pada 1 hari. Kalau bisa diajak keluarganya, tetangganya, teman-temannya untuk berpuasa pada hari ini. Ya, bukankah Nabi mengatakan
ya, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Masya Allah, ya, dapat pahala, dapat ganjaran yang sama, ya. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal-amal yang khusus yang lainnya, ya, yang terdapat dalil yang menunjukkannya, yaitu memperbanyak zikir, ya. Termasuk di dalamnya ada takbiran, sebagaimana yang kita ketahui takbiran yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Namun hanya saja bertakbiran yang disunnahkan, yang disyariatkan ketika kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bukan hanya pada malam takbiran, Bapak sekalian. Ya, kita sering tuh ya, biasanya orang-orang kita kaum muslim itu mereka baru bertakbiran, menggemakan takbir di mana-mana. Itu kalau mereka berada di malam takbiran. Padahal ya, bertakbiran dan memperbanyak zikir kepada Allah itu sudah disunnahkan, disyariatkan, diperintahkan ketika kita memasuki awal bulan Dzulhijjah. Ya, diperbanyak pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mana dalilnya? Disebutkan Nabi SAW. Ya, Nabi pernah mengatakan, "Ma min ayyam a'zam indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu shalih fiha min hadhil ayyam al-'ashr. Fa aktsiru fiha min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Rawahu Ahmad. Di mana Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Ya, apa kata Nabi? Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan amal saleh di dalamnya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menyebutkan amalan khususnya. Ya, apa yang diperintahkan Nabi kalau kita berada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Nabi mengatakan fa'aksiru fiha, maka perbanyaklah di dalamnya, kata Rasulullah, minat tahlil, memperbanyak membaca tahlil. Apa itu tahlil? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi. Ya, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi juga mengatakan wa takbir, dan perbanyaklah membaca takbir, yaitu Allahu Akbar, dan perbanyaklah membaca tahmid, yaitu membaca alhamdulillah, sebagaimana lafaznya kita kenal dengan takbir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu ya. Yang ini bertakbiran ini, ya. Bukan hanya kita menggemakannya pada malam takbir, tapi sudah dimulai disunnahkan itu sejak kita masuki awal Dzulhijjah ini, memperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah. Ya, bahasa ini kita perbanyak. Ya. Dan itu juga disebutkan, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari pernah meriwayatkan asal sahabat Nabi SAW yang sahih, ya, di mana beliau mengatakan, kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suqi fi hadhil ayyam al-'ashr yukabbiran fayukabbir an-nas bi takbirihim. Kata Imam Bukhari, ya, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal begitu berpegang teguh yang sangat terhadap sunnah Nabi SAW. Ya. Kedua sahabat ini, kata Imam Bukhari, ketika mereka pergi ke pasar, apabila mereka pergi ke pasar, ya, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mereka menggemakan takbir, mereka mengeraskan suara bertakbiran di pasar sampai orang-orang di pasar mengikuti, mencontohkan takbir kedua. Masya Allah. Ya, jadi Abu Hurairah kalau ke pasar tuh bawa sekalian, dan Abdullah bin Umar, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, maka keduanya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di pasar, Pak. Ya, kira-kira Bapak pede gak, Pak? Ya, berarti pede gak, Bapak, ya? Apa namanya, nggak malu bertakbiran ini, ya, sahabat Nabi bertakbiran di pasar, ya, dengan suara yang keras, bahkan kata para ulama, ya, berzikir yang pada asalnya perintah Allah memerintahkan kita berzikir itu dengan suara yang lirih, yang tidak dengan mengeraskan suara pada asalnya berzikir itu, ya, banyak subhanallah, ya. Namun dalam hal ini, ya, dalam bertakbiran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini,
Justru sunnah bertakbiran berzikir kepada Allah itu dengan sifat mengeraskan suara. Jadi tidak selalu pada ya ini hukum asal memang dengan suara ini. Namun dalam hal-hal tertentu justru bertakbiran berzikir kepada Allah itu disunnahkan menggemakan suara, mengeraskan suara. Seperti contohnya talbiyah. Ya, talbiyah apa ya? Kalau kita pergi haji, pergi berumroh, selesai kita menyelesaikan rukun yang pertama yaitu ihram. Ya, ihram itu berniat mendatangi miqat, ya, mendatangi tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah untuk kita berihram di padanya, ya, termasuk mengenakan kain ihram, mandi ihram, ya. Kemudian kita berniat melaksanakan ibadah haji dan umroh pada tempat tersebut yang disebut dengan ihram, rukun ihram, ya. Maka setelah itu disunnahkan untuk bertalbiyah, memperbanyak talbiyah, ya, yaitu berzikir dengan membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Itu zikir talbiyah ini itu disunnahkan membacanya dengan suara yang keras. Ya, bahkan para sahabat Nabi, ya, ketika bertalbiyah itu sampai suara mereka itu serak. Ya, saking apa? Saking semangat dan kerasnya mereka yang bertalbiyah. Itu bahwa itu jangan contoh-contohnya. Jangan coba subhanallah. Berarti ini kita hidupkan bahwasanya. Ya, kalau bisa kita hidupkan di mana saja ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, keluar rumah, pergi ke kantor, menjenguk orang tua, ibu-ibu yang ada di dapur sedang bertugas, bekerja, masak. Kalau bisa di semua waktu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita memperbanyak bertakbiran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu lagi masak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sunnah. Ya, Pak, ya. Bapak mau ke pasar, mau ke masjid, ya, sepanjang perjalanan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Mungkin barangkali emang ada orang mungkin ini Bapak fulan, ini Bapak Sentot kok belum malam takbiran sudah takbiran misalnya. Ini kenapa ya? Ada yang salah apa enggak ini? Mungkin gitu ya kali ya. Mungkin dianggap ini kok nggak biasa nih orang ini kok takbiran belum malam takbiran sudah takbiran ya. Mungkin dianggap aneh gitu ya. Tapi nggak masalah. Ya. Barangkali dengan kita bertakbiran yang nggak biasa, yang mereka nggak tahu, mereka akhirnya mencari tahu nih apa ada sunnahnya. Bertakbiran itu sejak awal bulan Dzulhijjah. Akhirnya mereka cari tahu, oh ternyata ada sunnahnya. Akhirnya kita menjadi contoh, ya. Maka kita mendapatkan kebaikan, ya, dengan orang mencontoh perbuatan kita, amal-amal soleh kita yang orang akhirnya belum tahu, akhirnya jadi tahu. Maka kita mendapatkan pahala yang sama ketika mereka kemudian mencontohkan, ketika mereka melakukan. Ini Pak ya. Kemudian amal-amal yang lainnya, intinya semua amal, ya. Kalau tidak ada dalil, berarti semua amal, pada asalnya semua amal-amal soleh yang disyariatkan, yang disunnahkan, yang diperintahkan, ketika dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka dia menjadi amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, lebih utama dari amal-amal yang dikerjakan pada selainnya. Contohnya misalnya yang lainnya membaca Al-Quran, salat malam, ya Pak ya, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, tetangga, ya, dan semua kebaikan, ya, seperti berkurban, ya, berkurban, ya Pak ya. Berkurban juga di antara amal yang utama. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu atau sunnah muakkadah. Ya, bahkan Nabi pernah mengatakan tentang berkurban ini sampai Nabi mengancam, ya, ada ancaman Nabi bagi orang-orang yang mampu dan tidak mau berkurban. Kata Nabi SAW, ya, man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Abu Dawud, ya, dengan sanad hasan. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki, ya, kelebihan rizki, kata Nabi SAW, lalu dia tidak berkurban, dia telah tidak menyembelih hewan kurbannya, kata Rasulullah, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Nabi ancam tuh, ya. Apa ancamannya? Janganlah sekali-kali orang yang punya kelapangan rizki lalu dia tidak mau berkurban, dia mendekati tempat sholat kami, jangan dia dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasulullah. Apa itu maksudnya, bahwa, ya, berarti seakan-akan Nabi menafikan sholatnya. Udah nggak usah sholat, ya, maksudnya percuma lah, gitu maksudnya. Ya. Maksudnya seakan-akan sholat yang dikerjakannya, ya, itu seakan-akan tidak ada manfaatnya
dengan dia meninggalkan berkurban padahal dia mampu melakukannya. Itu maksudnya maknanya. Ya, makanya sebagai para ulama menghukumi ada matan wajib bagi orang yang mampu, seperti haji. Ya, haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Maka begitu berkurban. Jadi bukan berpendapat berkurban itu hukumnya wajib sekali seumur hidup, enggak. Ya. Tapi setiap orang itu mampu berkorban, ya tentunya di hari yang ditentukan, Pak, ya, hari Nahr, ya. Hari Nahr itu tanggal 10, ya, kemudian diikuti dengan hari Tasyrik, ya, 11, 12, 13. Ya. Berarti kalau kita ditanya mana yang afdal berkorban di tanggal 10 Dzulhijjah atau di hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13? Tentunya jawabannya adalah berkorban di hari Nahr tentunya, karena dia masih berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, yang lainnya sholat Id, jangan lupa sholat Idul Adha, ya. Ya, karena ada sebagian kita itu karena mungkin alasannya malamnya takbiran sampai begadang tuh, ya. Kenapa kok nggak sholat hari raya, nggak sholat Idul Adha? Tadi malam bertakbiran begadang keliling, ya, sampai menjelang subuh akhirnya tepar, ya, akhirnya nggak sholat. Ya, ini salah kaprah, ya. Ya, bertakbiran secukupnya, ya. Kalau waktu tidur ya tidur, ya. Apalagi besok mau hari raya berarti tidur yang cukup, besok bisa melaksanakan sholat Id, gitu ya, sekalian. Dan amal-amal yang disyariatkan tentunya akan menjadi lebih utama di sisi Allah, lebih dicintai Allah, yang kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan, Bapak sekalian. Mungkin ada bertanya, Bapak sekalian, sebelum kita tutup. Ya, Pak. Tadi disebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi disebutkan bahwa paling baik amal soleh itu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Iya. Di situ disebutkan amal soleh. Kelihatannya amal soleh ini lebih banyak kepada hablum minallah. Padahal kita hidup itu kan juga hablum minallah, hablum minasnya. Saya tidak melihat amal soleh, apakah bisa diartikan amal soleh itu hablum minallah dan hablum minas? Apakah hanya hablum minallah saja? Iya. Tanya saya. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ya, amal soleh yang dimaksud dan diperintahkan oleh Allah ini itu tidak hanya hubungannya dengan Allah, ya, tapi juga hablum minan nas. Contohnya seperti bersedekah. Bukankah bersedekah, ya kan? Ya, yang diperintahkan dalam agama kita, ya, mengeluarkan harta kita dalam rangka membantu orang miskin, ya kan? Menyedekahkan harta kita untuk anak-anak yatim, menyantuni anak yatim, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Itu bagian dari amal soleh. Ya, itu merupakan amal soleh yang kita menyebutnya dengan sedekah. Ya, sedekah kan ya bukan hanya berupa harta juga, bahkan sedekah itu luas. Bukan hanya bantuan berupa harta yang kita keluarkan untuk membantu saudara kita, bahkan sedekah itu juga bisa berupa tenaga, kita bantu dengan tenaga kita. Misalnya ada orang mogok mobilnya, ya, lalu kita dorong. Itu amal soleh, bukan amal soleh, ya kan? Itu amal soleh. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya berbuat baik atau beramal soleh itu diperintahkan kepada segala sesuatu, ya, segala sesuatu, bukan hanya kepada manusia, bahkan terhitung atau termasuk bagian dari amal soleh. Itu bukan hanya berbuat baik sesama manusia, bahkan juga terhadap binatang. Itu dihitung amal soleh. Misalnya memberi makan burung, ya kan? Kemudian tidak termasuk juga tidak menzolimi. Itu bukan bagian dari kebaikan dalam Islam. Ya, jadi bukan hanya terbatas pada hubungan kita dengan Allah. Bahkan Allah menyebutkan, ya, tentang orang-orang yang beriman, tentang karakter orang yang beriman, karakteristik orang beriman. Ya, orang-orang yang akan kelak menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang menjaga hubungan baiknya mereka dengan manusia. Seperti tadi memberi makan misalnya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Insan. Allah mengatakan bagaimana sifat-sifat orang yang beriman, ya, wa yut'imuna at-ta'ama, ya, ala hubbihi miskina wa yatima wa asir. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Seperti Allah misalnya mengatakan
tentang orang-orang beriman, para penghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka ini? Ya, mereka adalah orang-orang wa yut'imuna at-ta'ama, orang-orang yang suka memberi makan. Ini kan hubungan dengan manusia, Pak, memberi makan. Ya kan? Orang-orang yang suka memberi makan atas dasar kecintaannya, atau memberi makan makanan yang masih dicintainya, yang masih disukainya kepada siapa? Orang miskin, kepada anak yatim, bahkan kepada tawanannya, kata Allah Azza wa Jalla, kepada musuhnya. Ya kan? Kepada musuhnya, tawanan ini. Tawanan kan musuh ya Pak ya. Identik dengan musuh yang ditawan ya, akibat peperangan, akibat permusuhan, ditawan ya. Itu pun Allah menyebutkan bahwa sifat orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang suka memberi makan dengan makanan yang dicintainya. Ya, bukan makanan yang udah gak suka nih Pak, bukan racun yang dikasih makanannya ya, bukan makanan yang menjijikan, tapi makanan yang dicintainya, makanan yang disukainya. Kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, tawanannya ya. Dan mereka melakukan ini bukan mengharapkan balasan, bukan biar dibalas kebaikannya, tapi Allah mengatakan orang-orang ini melakukan itu innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami memberi makan kepada kalian semata-mata mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan dari Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak berharap dari kalian ya jazaan, balasan agar kalian balas kebaikan saya, wala syukura, dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian dengan kebaikan yang kami lakukan. Itulah seorang mukmin ya. Itu Pak ya, berarti amal soleh itu bukan hanya terbatas hubungan kita dengan Allah, tapi juga hablum minan nas, itu pun amal soleh. Semua kebaikan yang kita berikan kepada manusia, kepada saudara kita khususnya kaum muslimin, itu adalah amal soleh ya. Itulah ya. Baik. Terima kasih. Bagaimana kalau misalkan saya tidak melihat bahwa amal soleh itu untuk peduli memberi karya terbaik pada orang lain. Gimana Pak? Jadi peduli? amal soleh itu kita selalu peduli memberi karya dari diri kita, dari pikiran kita, tenaga kita, finansi kita, apapun yang ada di kita, memberi karya terbaik pada orang lain. Termasuk di dalamnya itu kita bekerja profesional, kita karya kita semaksimal mungkin, kita kerja dengan keras, itu kan memberi amal soleh pada orang lain. Iya. Jadi terjemahannya itu bukan hanya sedekah. Betul, boleh sedekah. Selama ini kan pengertiannya sedekah kita, tapi bagi saya amal soleh itu ya apapun yang ada di dalam kita, peduli memberi karya terbaik pada orang lain. Bukan pada orang, tapi juga makhluk apa saja yang ada di sekitar kita. Jadi amal soleh itu bukan terbatas hanya sedekah, tapi memberi karya terbaik. Sehingga orang Islam itu ada cabut untuk kerja profesional, bekerja keras, belajar keras, sehingga kita memberikan produktif. Dan disitulah Islam itu memberi manfaat sebesar-besarnya. Saya selama ini melihat bahwa amal soleh itu soal sedekah. Saya rasanya nggak setuju. Amal soleh itu, ya kita harus memberikan karya terbaik pada orang lain. Peduli itu bukan berarti kita turun tangan tadi. Mindset kita itu selalu peduli untuk memberi karya terbaik pada orang lain. Dan itu ya yang saya. Iya, tadi saya menyebutkan sedekah itu sebagai contoh. Saya tidak mengatakan bahwasanya amal soleh itu yang hubungannya dengan manusia hanya sedekah, tidak. Saya tidak mengatakan. Tadi kan saya katakan bahkan ya perintah berbuat baik yang hubungannya dengan selain Allah Azza wa Jalla, hablum minan nas, itu bahkan bukan hanya kepada manusia. Berbuat baik itu, beramal soleh bukan hanya kepada manusia. Tadi saya katakan bahkan terhadap binatang. Ya, memberi makan binatang juga amal soleh. Bahkan juga Nabi menyebutkan bahwasanya ya bagian dari amal soleh itu menjadi orang yang bermanfaat di tengah orang-orang lain. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Itu jelas kan? Ya, ini Nabi nggak mengatakan hanya sedekah. Ya, saya juga tidak mengatakan bahwasanya amal soleh yang kaitannya hablum minan nas itu tidak terbatas dengan sedekah. Tadi kan sedekah pun maknanya luas. Ya, sedekah itu bukan hanya dengan harta kita, ya. Bersedekah dengan tenaga, dengan ilmu, itu bagian dari kebaikan. Itu semua kebaikan yang bermanfaat buat orang lain itu juga bagian dari amal soleh. Sehingga Nabi tadi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia
anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu jelas. Ya, itu jelas. Ya, itu bukan pikiran Bapak, ini ajaran kita memang. Ya. Mungkin dalam bahasa gaulnya sekarang itu, mari kita bekerja profesional. Oh iya, bisa mau terjemahkan dengan intinya selama di dalam itu kan kalau manfaat itu kan masih rangka besar, tapi dalam rangka yang di depan mata itu kita harus bekerja keras, yang berpikir keras, ya lagi bersyukur keras. Untuk semuanya adalah ibadah untuk kita menerjemahkan amal soleh itu, Pak. Ini yang saya kalau bermanfaat, ya memang selama ini saya mendengar memang seperti itu, tapi untuk menekankan bahwa orang Islam itu harus profesional, orang Islam itu harus peduli pada lingkungan, itu kan jarang saya dengar seperti itu. Padahal itu yang dibutuhkan dalam alam sekarang ini. Ini Pak yang mungkin masukan itu Pak. Oke Pak, insya Allah setuju, sepakat Pak. Sepakat ini seperti itu. Ya. Saya jarang dengar itu orang Islam itu bekerja keras, jarang saya dengar. Bekerja keras untuk amal ibadah kita, akhirat kita. Ya ini profesional untuk ibadah kita, akhirat kita. Saya biasanya kan dengar carilah akhirat, maka dunia dan akhiratmu akan capai. Yang sering, tapi saya sebenarnya nggak setuju. Saya lebih setuju kalau carilah duniamu untuk akhiratmu, sehingga dunia dan akhiratmu akan jauh. Ini yang sehingga kita seolah akhirat kita berdoa saja seolah dunianya akan tambah. Saya nggak setuju. Betul. Ya. Saya setujunya kalau carilah duniamu untuk akhiratmu. Carilah duniamu untuk akhiratmu. Sehingga ucapan Bismillahirrahmanirrahim setiap langkah kita di dunia ini adalah untuk akhirat. Ini yang saya jarang sekali melihat ustaz-ustaz untuk berbicara seperti itu. Terima kasih Pak. Masukannya. Iya kan ustaz itu berbicara sesuai dengan temanya. Gue nggak temanya bukan tema itu gitu ya. Tapi jelas sama pemahaman seperti itu. Ya intinya seperti misalnya bekerja dalam Islam mengajarkan bekerja, mencari nafkah. Itu bagian dari amal soleh. Ya, orang yang bekerja, sebenarnya seorang yang bekerja keras, bekerja profesional, ya itu bagian dari amal soleh, tidak dinafikan, bukan bagian dari amal soleh. Ya, seperti misalnya kata Nabi, ya sungguh seorang itu apa namanya, dia panggul kayu bakar di punggungnya, ya untuk mencari nafkah yang baik, yaitu lebih utama dari dia meminta-minta. Itu amal soleh, itu amal soleh. Ya, bekerja amal soleh, semuanya amal soleh. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka mencari ridhonya Allah, sesuatu yang dicintai dan ridho Allah, itu adalah amal soleh. Ya, semua yang diperbuat, yang diucapkan. Ya, jadi apa amal soleh itu? Para ulama mengatakan ya ismun jami likulli ma yuhibbullah wa yardah, ya minal aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batin. Apa sih amal soleh ya kan? Atau ibadah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu adalah semua ucapan, perbuatan baik yang lahir maupun yang batin, ya yang dicintai, ya, baik ucapan maupun perbuatan, semua ucapan dan perbuatan baik lahir maupun batin, ya yang dicintai dan diridhoi Allah, itu amal soleh. Itu sederhananya. Berarti kalau kita berbuat sesuatu yang itu membuat Allah cinta sama kita, kalau kita berucap dengan sesuatu yang Allah cinta, Allah ridho, Allah tidak melarangnya, justru membuat Allah cinta dan ridho kepada kita, maka itulah amal soleh. Maka itu amal soleh. Jadi apapun luas sifatnya. Ya itu baik. Dan ya apa ya? Mungkin bukan hanya itu ya, mengenai memberikan amalan, memberikan karya terbaik pada orang lain. Tapi ada lagi amal soleh itu selalu berpikir positif. Ini yang jarang saya lihat. Iya, berpikir positif kan dicintai Allah itu. Berhusnullah. Tapi statement bahwa kita dalam hidup itu harus selalu berpikir positif, selalu memberikan karya terbaik, selalu menjaga diri, selalu berpikir positif. Dan yang satu lagi, selalu membangun interaksi, komunikasi, silaturahim. Itu adalah satu paket yang kalau kebaikan itu aja kan masih draft. Tapi dengan statementnya bahwa kita memberi karya terbaik, selalu kita mengendalikan diri, selalu berpikir positif, sabar dan sebagainya, dan juga selalu membangun interaksi dengan orang lain dengan baik. Jadi saya itu satu paket yang mungkin lebih fokus gitu Pak. Tapi kalau amal kebaikan itu masih geramnya, manfaat itu masih geramnya. Nah ini
sebaiknya lebih fokus sehingga umat Islam itu fokusnya lebih tajam gitu untuk membangun orang yang lebih produktif. Ini yang mungkin sebagai masukan. Iya, baik. Ya, jazakallah khairan atas masukannya Pak ya, insyaallah. Tapi ya mungkin cukup sampai di sini dulu, kita luruskan sudah cukup waktu kita. Ya, nama Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, seperti yang tadi disampaikan bahwa apa itu ya singkatnya begini. Di Jawa itu sudah terlanjur ada ilmu titan. Ilmu titan itu ilmu yang membaca tanda-tanda alam. Seperti yang Bapak tadi yang Ustaz sampaikan bahwa semuanya ya semuanya tergantung pada yang Maha Kuasa. Tapi di Jawa itu sudah berkembang ilmu titan. Ilmu titan itu mungkin lewat mimpi, lewat ada binatang ke rumah kita, apapun jenisnya itu. Udah orang-orang di Jawa itu udah minta ini. Kalau saya kedatangan binatang ini maknanya ini, kalau binatang ini maknanya ini. Seperti itu udah berkembang dan itu banyak juga ulama yang meyakini seperti Gus Mus, Cak Nun, terus mungkin ya Gus lain itu udah meyakini seperti itu ada. Dan orang yang meniteni ini biasanya pemerhati meniteni ini orang yang punya kelebihan dalam dalam cerita, mungkin dia sudah mendapatkan firasat, isyarat, mungkin ilham, karomat, apa-apa gitu ya. Seperti itu Ustaz. Mungkin kita belum bergaul terhadap orang yang biasa meminta ini tanda-tanda alam. Gitu. Ya kami sendiri pemerhati tanda alam. Ya. Dan kami seringkali itu benar. Ya. Seperti apa yang terjadi di diri kita, kenapa kita tahu ada kedutan di dalam tubuh kita. Itu kami perhatikan dan itu hampir benar maknanya. Ya, seperti itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Iya, itu keyakinan seperti ini. Itu bukan hanya ada pada zaman Bapak atau zaman di daerah tertentu. Kita kan pada zaman Nabi Musa tadi. Ya, pada zaman Nabi Musa, kita katakan tadi, pada zaman terdahulu, ya, keyakinan semacam sudah ada. Ya, keyakinan menganggapnya, yang kita batasi adalah definisinya menganggap sial dengan sesuatu. Ya, menganggap sial dengan sesuatu. Ya, bahwasanya ada sesuatu yang bisa mendatangkan mengantarkan orang kepada kesialan. Ini yang kita bahas. Ya, misalnya tadi ketika melihat burung gagak, wah, ini pertanda kesialan. Itu barangkali bisa terjadi. Orang itu kemudian meyakini itu karena pernah terjadi pasti. Pernah terjadi ketika melihat ternyata betul ada orang yang meninggal. Itu bukan berarti menjadi pembenaran seorang muslim kemudian meyakini gagak itu adalah sebab yang mendatangkan kesialan. Ini masalah. Ini harus diluruskan. Ya. Seperti misalnya tadi, ya. Seperti misalnya mengenakan pakaian berwarna hijau. Mungkin bisa boleh jadi suatu waktu ada orang yang kebetulan ketika menggunakan pakaian berwarna hijau kemudian dia kena musibah dengan berwarna itu, dengan pakaian yang kenakan. Akhirnya orang menyimpulkan, wah nggak boleh lo pakai baju hijau. Fulan kemarin pas pakai baju hijau dia kecelakaan, dia kena musibah. Lalu disimpulkan. Nah, keyakinan ini yang diluruskan dalam Islam, ya, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa mendatangkan kesialan, musibah, malapetaka kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dan itu urusan Allah. Ya, walaupun bisa jadi terjadi memang yang diyakini itu, ya kan? Bisa jadi boleh jadi keyakinan yang tadi ilmu titan itu memang nyata gitu ya, terjadi memang di sebagian waktu, di sebagian kasus misalnya ya, terjadi bisa jadi. Ya sebagaimana orang mencari rezekinya Allah dengan cara yang haram.
Dikasih gak rezeki? Dikasih sama Allah. Orang misalnya berbuat syirik kepada Allah dengan mencari rezeki dengan tidak meminta kepada Allah. Dia datang ke dukun, datang ke pemijahan, ke tempat-tempat pesugihan, ya. Diberikan gak sama Allah? Diberikan. Ya, bukankah orang-orang kafir yang hari ini bermaksud kepada Allah dan dia mencari rezeki Allah dengan cara-cara yang diharapkan Allah, dikasih ke rezekinya oleh Allah, dikasih juga, diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keyakinan itu barangkali juga orang yang tadi ilmu titan tadi, tapi kok buktinya nyata, kejadian dengan apa yang dia titeni tadi, yang didetail itu. Oh, nanti kalau ada gini pasti begini. Nanti kalau ada ya seperti ini nanti terjadi seperti ini. Nah itu. Padahal ya itu sudah terjadi, bukan hanya di zaman kita, di zaman terdahulu dari Musa alaihissalam. Bagaimana Musa menjadi dianggap sebagai pembawa sial, ya, kan tidak boleh, ya kan? Allah kemudian mengatakan ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah, ingatlah kata Allah, sungguhnya kesialan ya manusia itu yang membuat manusia menjadi sial, mendatangkan musibah yang menimpanya itu semata-mata ketetapan Allah asal. Itu yang diyakini, itu yang diluruskan keyakinan itu. Ya. Jadi ini bukan dalil bahwasanya. Jadi apa yang terjadi yang diyakini oleh masyarakat kita, walaupun diyakini sama seorang ustaz, diyakini oleh sebagian orang yang dianggap wali, punya karom, itu bukan dalil. Itu salah satu bukan dalil. Siapa yang lebih wali? Kalau misalnya kita bicara mana yang lebih tinggi derajatnya antara bapak yang sebutkan wali-wali tadi, orang-orang ustaz yang dianggap wali, punya karoman dan seterusnya, dan meyakini keyakinan itu, dengan keyakinan Rasulullah yang membawa keyakinan bahwasanya meyakini perbuatan itu adalah kesyirikan kepada Allah. Nabi tadi mengatakan, ya, ini ada nabi, ini ada wali yang misalnya bapak anggap itu wali lah, ya, punya karomah dan meyakini dengan keyakinan tadi. Ya. Ini sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, ya, wali yang paling tertinggi pasti. Orang yang wali itu pasti kasih Allah gitu. Orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan keyakinan semacam ini, kata Nabi, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, kata Nabi. At-tiyaratu syirkun. Ya, menganggap sial dengan sesuatu hal itu adalah kesyirikan. Menganggap sial, berulang-ulang Nabi Rasul menyebutkan. Ya, berarti ini nggak boleh ada pada keyakinan kita. Ya. Jadi gitu, tidak ada sesuatu yang mendatangkan mudarat, musibah, kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkannya. Ya. Kecuali hal-hal yang sifatnya ada sebab musabab ilmiah. Misalnya jangan main api nanti kebakar, itu betul, itu bukan tiaro itu. Itu bukan tato, ini bukan masuk dalam kategori tato ya, bukan. Misalnya kalau main api nanti kebakar, itu sebab musabab. Itu ilmiah. Ya. Misalnya jangan lewat situ ada lubang nanti jatuh, itu betul. Kalau itu bukan dianggap nggak boleh, masa kita lewat yang ada lubang nggak boleh lewat nanti jatuh. Kalau itu kan bisa, kalau itu jelas itu ya ilmiah. Ada lubang, kalau kita lewat situ bisa kejeblos, itu ilmiah. Ya, atau misalnya jangan lompat dari lantai sekian, ya, nanti kena jatuh sakit atau bisa meninggal dulu. Itu betul. Kalau itu bukan lompat membawa kesial, tidak. Itu jelas, itu ilmiah. Jadi sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah tidak termasuk bagian dari tiarah ini. Ya Allah, kenapa saya nggak bisa panjang, ada acara sedikit ya setelah ini. Mungkin kita diskusi di lain waktu insyaallah ya. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.